Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang mungkin mengubah cara kita berpikir tentang gravitasi, energi, dan semua hal yang ada di alam semesta. Bayangkan kalau gravitasi itu bukan cuma gaya yang menarik benda-benda, tapi juga sumber energi yang terus-menerus dan bisa kita arahkan, sama seperti cahaya yang bisa diblokkan pakai prisma. Ide ini bilang kalau gravitasi itu bisa langsung kita pakai, tanpa perlu gerakan, membuka jalan buat cara baru menghasilkan listrik, dan mungkin juga bisa bantu kita menemukan teori yang menyatukan semuanya. Sebelum menyelami konsep ini, mari kita siapkan panggung dengan beberapa fisika dasar. Dalam sains saat ini, energi datang dalam banyak bentuk. Kita berbicara tentang energi kinetik, yaitu energi gerak, dan energi potensial, yaitu energi yang tersimpan karena posisi atau kondisi. Jika Anda mengangkat beban, Anda meningkatkan energi potensial gravitasinya. Dan ketika Anda melepaskannya, energi itu diubah menjadi energi kinetik saat jatuh. Begini list, dalam disilskind, mengapa turn yang dari ketinggal di ketingkat, want om fendo ben mest trijudang pintkur. Gravitasi dalam fisika konvensional dijelaskan bukan sebagai bentuk energi itu sendiri, tapi sebagai kelengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Dalam model ini, gravitasi tidak menciptakan energi, ia hanya mengarahkan bagaimana energi dan materi bergerak. Namun gravitasi dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Bendungan hidroelektrik mengubah tarikan gravitasi pada air menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga pasang surut menggunakan interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Contoh-contoh ini masih bergantung pada gerakan untuk menghasilkan keluaran listrik akhir. Ide yang kita bahas hari ini dimulai dengan pandangan yang berbeda. Bagaimana jika gravitasi bukan hanya pengaruh pembentuk tetapi aliran energi yang berkelanjutan itu sendiri? Dalam gambaran ini, tekanan yang diberikan suatu objek pada tempat ia berada bukanlah hanya kondisi statis, tetapi ekspresi transfer energi berkelanjutan dari gravitasi ke materi. Tekanan itu tidak mati. Itu ada di setiap saat. Jika ada tekanan berkelanjutan, maka ada energi berkelanjutan. Nah, disinilah konsep ini sangat berbeda dari pemikiran konvensional. Biasanya, untuk mengambil energi dari gravitasi, sesuatu harus bergerak. Sebuah roda harus berputar, sebuah massa harus jatuh, sebuah turbin harus berputar. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Bayangkan jika tarikan gravitasi pada suatu benda dapat sebagian atau seluruhnya diblokkan, tanpa benda itu berpindah lokasi. Pembelokan ini akan menyebabkan pengurangan berat. Berat yang hilang tidak akan lenyap. Itu bentuk energi lain, seperti listrik. Kita sudah tahu dari pengalaman bahwa berat bisa berubah tanpa mengubah massa suatu benda. Di dalam lift, kamu merasa lebih berat saat bergerak ke atas dan lebih ringan saat bergerak ke bawah. Ini karena perubahan gaya bersih yang bekerja pada tubuhmu. Variasi gaya itu terukur, dapat diprediksi, dan terkait langsung dengan percepatan. Tapi skenario di sini meminta kita untuk membayangkan mencapai perubahan berat terukur yang serupa tanpa bergerak sama sekali. Dengan dialausin magnetisme, mengalihkan bias gravitasi menjauh dari objek. Bayangkan sebuah prisma. Saat cahaya melewatinya, prisma membengkokkan dan memisahkan cahaya menjadi warna-warna penyusunnya. Ini tidak menghancurkan cahaya, melainkan mengubah jalurnya dan mengungkapkan komposisi internalnya. Sekarang bayangkan sebuah prisma gravitasi. Bukannya membengkokkan cahaya, ia membengkokkan atau mengarahkan kembali energi gravitasi. Benda yang berada di bawah pengaruh prisma seperti itu akan memiliki berat yang lebih ringan, karena sebagian energi gravitasi yang biasanya bekerja padanya, kini mengalir ke tempat lain. Jika alat seperti itu mungkin, secara teori, alat itu bisa menghasilkan listrik langsung dari aliran energi gravitasi yang terus-menerus. Jumlah energi yang dihasilkan akan sesuai dengan pengurangan berat benda, dikalikan dengan percepatan gravitasi, dan diubah melalui efisiensi alat tersebut. Pada prinsipnya, bahkan pengurangan berat yang kecil sekalipun bisa menghasilkan aliran listrik yang stabil tanpa benda itu bergerak sama sekali. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hubungan antara gravitasi dan bentuk energi lainnya. Dalam pandangan umum, semua bentuk energi bisa diubah satu sama lain kalau kondisinya pas. Kalau gravitasi itu memang bentuk energi, berarti seharusnya bisa diubah jadi listrik, sama seperti kita mengubah panas jadi listrik, atau gerakan jadi listrik. Tantangannya, kita belum punya cara yang diketahui untuk memblokkan gravitasi dalam sistem yang diam. Disinilah ide prisma gravitasi menjadi makin menarik.
Jika gravitasi bisa membengkokkan cahaya, seperti yang kita tahu terjadi di dekat objek masif seperti bintang dan lubang hitam, mungkin cahaya juga bisa memengaruhi gravitasi. Ini menunjukkan bahwa fenomena gravitasi dan elektromagnetik mungkin lebih terhubung dari yang kita kira. Jika demikian, susunan cahaya, resonansi, dan materi yang tepat mungkin bisa menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk membelokkan sebagian gravitasi dengan cara yang terkontrol. Sekarang mari kita tempatkan ini dalam pencarian yang lebih luas untuk teori segalanya. Fisika modern memiliki kerangka terpisah untuk gravitasi yang dijelaskan oleh relativitas umum, dan untuk gaya-gaya lain yang dijelaskan oleh mekanika kuantum. Kerangka-kerangka ini bekerja dengan indah dalam domainnya masing-masing, tetapi, ya, mereka menolak penyatuan. Konsep prisma gravitasi bisa mengisyaratkan sebuah jembatan. Jika resonansi, gravitasi, cahaya, dan materi semuanya adalah ekspresi berbeda dari satu energi dasar, maka memanipulasi salah satunya dapat memeyang yang lain. Mari kita bahas resonansi. Dalam fisika, resonansi terjadi saat sebuah sistem secara alami bergetar pada frekuensi tertentu. Kita melihatnya pada alat musik, pada jembatan yang bergoyang karena angin, dan pada pasir yang bentuk pola rumit di atas lempengan bergetar. Sekarang, bayangkan saja alam semesta itu sendiri dipenuhi resonansi berkelanjutan sejak asalnya. Resonansi yang menopang semua materi dan energi. Jika resonansi itu berinteraksi dengan gravitasi, dengan cara yang mirip seperti berinteraksi dengan cahaya, itu bisa bertindak sebagai prisma gravitasi yang sedang kita jelaskan. Ini adalah urutan spekulatif yang mengaitkan ide-ide ini. Pertama, ada energi purba yang tak terdiferensiasi. Kemudian resonansi universal diperkenalkan. Resonansi itu membiaskan energi menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah gravitasi. Gravitasi kemudian berinteraksi dengan materi, memberikan massa bobotnya. Cahaya masuk sebagai pengungkap, mengungkapkan struktur dan hubungan antara bentuk-bentuk ini. Materi dapat dilihat sebagai hasil resonansi yang membentuk energi, dan gravitasi sebagai medan energi berkelanjutan yang menghubungkan semua materi. Jika urutan ini mengandung kebenaran, maka tabel periodik unsur itu sendiri mungkin adalah pelangi gravitasi yang dihasilkan oleh efek prisma universal. Sama seperti pelangi yang menampilkan warna-warna yang tersembunyi dalam cahaya putih, unsur-unsur mungkin menampilkan variasi terstruktur yang tersembunyi dalam energi primordial setelah resonansi bekerja padanya. Ini akan menempatkan gravitasi, cahaya, dan materi sebagai hasil yang berbeda dari resonansi awal yang sama. Semuanya saling terkait dan berpotensi dapat diubah. Dampaknya bagi teknologi sangat luar biasa. Jika prisma gravitasi bisa direkayasa, kita bisa menghasilkan listrik dari benda diam dengan mengalihkan sebagian aliran gravitasi. Ini bisa berarti daya yang konstan, tanpa bahan bakar dimanapun ada massa. Ini juga bisa berarti menciptakan keadaan tanpa bobot sesuka hati, dengan aplikasi mulai dari transportasi, hingga konstruksi, hingga perjalanan luar angkasa. Dalam kasus yang paling ekstrem, sesuatu kita sepenuhnya sama dilihkan gravitasi misal suatu objek. Objek itu bisa menggantung sebuah propulsi. Tentu saja, ada tantangan besar. Kita belum tahu bahan atau bentuk apapun yang bisa memblokkan gravitasi tanpa benda besar atau gerakan. Interaksi antara gravitasi dan cahaya sudah banyak diamati dalam astrofisika, tapi menggunakan cahaya untuk memengaruhi gravitasi di laboratorium itu jauh di luar kemampuan rekayasa kita saat ini, jujur saja. Hal yang sama berlaku untuk langsung mendeteksi dan membentuk resonansi universal jika itu ada. Namun, setiap lompatan teknologi besar dimulai dengan ide yang tampaknya mustahil. Terbang dulunya mustahil, komunikasi nirkabel dulunya mustahil. Bahkan listrik itu sendiri dulunya adalah misteri. Konsep prisma gravitasi tidak disajikan sebagai fakta yang terbukti, tetapi sebagai undangan untuk mengeksplorasi, menguji, dan menyempurnakan. Paling tidak, ini memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali sifat gravitasi. Dan apakah itu benar-benar hanya gaya pembentuk, atau sumber energi berkelanjutan yang menunggu untuk dimanfaatkan. Menguji konsep seperti itu akan membutuhkan pengukuran perubahan berat pada suatu objek dalam kondisi terkontrol tanpa gerakan dan tanpa gaya yang diketahui bekerja padanya. Jika ada pengurangan berat yang bisa dicapai melalui resonansi, cahaya, atau interaksi energi lainnya, itu akan menjadi tunjuk pertama dari deflektor gravitasi yang berfungsi. Bahkan keberhasilan sebagian pun akan membuka jalan baru bagi sains dan teknologi. Pada akhirnya, terlepas dari apakah prisma gravitasi menjadi kenyataan atau tidak,
Menjelajahinya mengingatkan kita akan pentingnya mempertanyakan batasan yang sudah ada. Sains maju bukan hanya dengan mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, tetapi dengan berani bertanya apa lagi yang mungkin terjadi. Gravitasi mengelilingi kita setiap saat dalam hidup kita, menekan setiap benda, setiap permukaan, setiap orang. Jika keberadaan yang konstan itu memang merupakan bentuk energi yang mengalir, maka itu mungkin merupakan sumber daya yang paling terabaikan di alam semesta. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon suka dan berlangganan.